Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aditya Putratama dari kelas L3 Kampus Indralaya, jurusan Administrasi Publik angkatan tahun 2024. Pada video ini saya akan membahas mengenai salah satu topik dalam buku hukum dagang, yaitu bab usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu apa itu pengertian UMKM. UMKM adalah suatu usaha mandiri dengan batas-batas kerja dan keuangan tertentu yang ditetapkan oleh negara atau kelompok negara dengan logika, budaya, kepentingan, dan semangat bisnis tertentu. Selanjutnya adalah yaitu karakteristik utama dalam setiap jenis UMKM. Yang pertama adalah usaha mikro. Usaha mikro adalah jenis usaha berskala kecil yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian di berbagai negara. Usaha ini dijalankan oleh individu atau kelompok kecil. Kemudian yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil adalah jenis bisnis yang dijalankan secara mandiri dengan jumlah karyawan yang terbatas dan volume penjualan yang tidak terlalu besar. Selanjutnya yang ketiga adalah usaha menengah. Usaha menengah adalah jenis perusahaan yang tumbuh dari usaha kecil yang telah sukses dan berkembang secara bertahap. Karakteristik usaha ini yaitu meliputi peningkatan pendapatan dan perannya sebagai jembatan antara usaha kecil dan perusahaan besar. Selanjutnya adalah keunggulan UMKM. Keunggulan UMKM yang pertama adalah lebih dekat dengan pelanggan. UMKM lebih memahami kebutuhan pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan membangun loyalitas. Yang kedua, keunggulan UMKM adalah fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar. Karena ukurannya yang kecil, UMKM lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan menyesuaikan struktur serta proses bisnisnya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu hubungan dan lingkungan kerja. Setiap pekerja di UMKM sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Dengan ukuran yang lebih kecil, UMKM lebih mudah membangun dan memperkuat hubungan di antara para pekerja. Selanjutnya adalah kegagalan UMKM. Yang pertama adalah kurangnya akses ke pasar keuangan. Yang kedua, kurangnya pekerja yang terampil atau akses yang buruk ke lembaga publik dan swasta untuk pengembangan keterampilan pekerja. Yang ketiga, pembatasan akses ke teknologi dan peralatan baru yang lebih canggih. Berikutnya adalah hambatan-hambatan dalam UMKM. Permasalahan utama yang terkait dengan operasional UMKM antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kesenjangan digital. Beberapa UMKM belum mampu memanfaatkan teknologi, baik karena adanya keterbatasan infrastruktur, biaya maupun kemampuan SDM yang kurang mumpuni. Yang kedua adalah akses ke sumber keuangan karena birokrasi, sistem kredit, dan ukuran perusahaan. Yang ketiga, informalitas. Beberapa UMKM masih beroperasi secara informal atau tidak terdaftar resmi, sehingga sulit mendapatkan akses pada program pemerintah, fasilitas perbankan, dan perlindungan hukum. Yang keempat, terbatasnya modal untuk pembelian peralatan. Dan yang kelima, sistem penjaminan non-operasional. Beberapa UMKM masih kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan karena mereka tidak memiliki jaminan yang cukup atau belum terhubung ke sistem penjaminan yang tersedia. Selanjutnya adalah UMKM di berbagai negara. UMKM sering dianggap sebagai pilar perekonomian baik di negara berkembang maupun negara maju. Kita lihat di negara-negara di Eropa, dan menurut lembar fakta tentang Uni Eropa atau UE yang berjudul Usaha Kecil dan Menengah, UMKM di negara-negara Eropa mencakup 99% dari semua bisnis dan mempekerjakan 66,4% tenaga kerja pada tahun 2018. Kebijakan Uni Eropa untuk UMKM ini bertujuan untuk mendukung bisnis kecil dan menarik investasi. Namun UMKM sering menghadapi kesulitan akses modal akibat ketidaksempurnaan pasar. Kemudian di negara wilayah Amerika Utara, misalnya di Kanada, UMKM menyerap 89,9% tenaga kerja, 88,2% oleh perusahaan kecil, 1,6% oleh perusahaan menengah, dan 0,1% oleh perusahaan besar. Namun di Amerika, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi dengan 30 juta perusahaan dan menyumbang pada hampir 2/3 pekerjaan baru di sektor swasta dalam beberapa dekade terakhir ini. Terakhir di Rusia, sekitar 95% dari UMKM di Rusia adalah usaha mikro. Meskipun demikian, sektor ini masih menghadapi kendala dalam mengakses pasar keuangan. Sumber dana yang digunakan UMKM adalah berasal dari pinjaman bank sekitar 27%, disusul oleh bantuan keluarga sekitar 19%, dan kredit perdagangan sebesar 17%. Di Rusia, perusahaan milik negara pada umumnya kurang produktif dibandingkan perusahaan swasta, sehingga pengembangan UMKM diharapkan dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di negara Rusia.
Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.